Hai, jumpa kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas tentang outsourcing lanjutan. Setelah pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah mengeluarkan kemudian peraturan pemerintah nomor 34, 35, 36, dan 37 tahun 2021. Outsourcing sebagaimana kita ketahui itu artinya adalah pengalihan sebagian pekerjaan yang sifatnya bukan pekerjaan utama kepada perusahaan lain, atau biasa disebut dengan perusahaan vendor, atau sebagian orang mengatakan perusahaan subkon. Nah, perusahaan ini setelah lahirnya undang-undang baru itu diwajibkan harus berbentuk badan hukum. Badan hukum itu bisa seperti PT atau perseroan terbatas, bisa seperti koperasi atau yayasan ya. Jadi harus badan hukum. Outsourcing tadinya diatur ada 2 jenis, pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja. Namun setelah undang-undang terbaru pemborongan itu dihapuskan. Sekarang tinggal penyediaan jasa pekerja. Harus perjanjiannya seperti apa? Perjanjiannya sama, bisa PKWT atau PKWTT terhadap pekerja itu sendiri. Hak-hak apa sih pekerja baik PKWT maupun PKWTT? Haknya sama, yaitu upah tidak boleh lebih kecil dari upah minimum. Jadi upah minimum itu adalah bagi pekerja outsourcing yang baru belum mencapai 1 tahun. Kemudian ada THR, pemberian THR tetap harus diberikan apabila pekerja sudah bekerja lebih dari 12 bulan berturut-turut. Cuti, kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian ada TUPE atau Transfer of Undertaking Protection of Employee atau perlindungan hak pekerja ketika dialihkan. Kemudian outsourcing itu juga harus didaftarkan di Disnaker setempat ya. Perjanjiannya bagaimana? Perjanjiannya adalah perusahaan outsourcing dengan perusahaan pemberi kerja. Tadi perusahaan outsourcing katakanlah vendor atau subkon bekerja sama membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan perusahaan pemberi kerja, misalnya PTA atau PTB atau PTC, kemudian perjanjian kerjasama tersebut didaftarkan di Disnaker setempat. Nah, undang-undang yang mengatur tentang outsourcing tetap masih ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian juga diatur di dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Perjanjian pekerja dengan antara perusahaan dengan vendor dengan pemberi kerja adalah itu harus juga memiliki, perusahaan vendor ini harus memiliki perizinan ya. Jadi jangan lupa untuk perusahaan vendor harus mendaftarkan di Disnaker setempat, karena kalau tidak didaftarkan pada saat perjanjian berlangsung mungkin tidak ada masalah, tapi ketika nanti ada masalah hukum itu bisa jadi masalah. Sebagai perusahaan penyedia jasa, jangan lupa bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja itu harus memiliki perizinan, izin khusus sebagai perusahaan vendor atau perusahaan penyedia jasa pekerja. Nah, jangan lupa bahwa dalam perjanjian kerja dengan para pekerja outsourcing, baik itu PKWT maupun PKWTT, itu tidak boleh melanggar dasar ataupun standar utama yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana misalnya tentang upah bagi pekerja PKWT khususnya yang sering mendapatkan atau sering terlupakan atau terlewatkan adalah jangan lupa ada perjanjian mengenai TUPE atau Transfer of Undertaking Protection of Employee, atau adanya hak-hak yang harus dilindungi ketika pekerja PKWT tersebut dialihkan kepada perusahaan vendor yang lain. Yang lain adalah tentang upah. Upah minimum itu adalah hanya diberlakukan bagi pekerja yang kurang dari 1 tahun. Setelah 1 tahun tolong diberikan lebih dari upah minimum. Kemudian seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian THR atau cuti
itu semua tetap harus diberikan kepada pekerja baik PKWT maupun PKWTT. Nah, saya ingin membahas beberapa kasus. Kasus pertama adalah tentang kasus di mana ada pekerja PKWT yang ingin menggugat perusahaan pemberi kerja dengan alasan bahwa perusahaan pemberi kerja melakukan diskriminasi. Kenapa? Karena upah yang diberikan kepada pekerja PKWT dengan kepada pekerjanya sendiri itu berbeda, jauh lebih besar kepada pekerja yang dia pekerjakan atau direkrut secara langsung. Dalam hal ini, apakah para pekerja PKWT outsourcing ini akan berhasil menggugat perusahaan pemberi kerja? Jawabannya adalah sangat sulit. Kenapa? Karena pekerja outsourcing tidak memiliki hubungan kerja secara langsung dengan perusahaan pemberi kerja. Namun, adanya hubungan kerja adalah antara perusahaan vendor dengan pekerja. Sedangkan pemberi kerja hanya mempunyai hubungan kerja sama dengan perusahaan outsourcing. Sehingga apabila kita sebagai pekerja ingin menyampaikan bahwa tolong agar saya diberikan gaji yang sama dengan pekerja yang dipekerjakan secara langsung oleh pemberi kerja, maka yang harus kita lakukan adalah sampaikan masukan tersebut kepada perusahaan vendor, perusahaan yang merekrut kita. Nah, nanti biarlah perusahaan vendor yang menyampaikan kepada pemberi kerja, atau ketika kita menyampaikan secara tertulis, tembuskan itu kepada perusahaan pemberi kerja, sehingga perusahaan pemberi kerja juga bisa melakukan evaluasi. Apakah memang benar ada gap yang sangat tinggi kepada para pekerja terkait gaji padahal mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ya, jadi itu ketika kasus pertama ketika pekerja PKWT outsourcing ingin menggugat perusahaan pemberi kerja. Itu sangat sulit karena kita dalam peraturan perundang-undangan kita itu diatur 3 langkah. Langkah pertama adalah bipartit, langkah kedua adalah mediasi atau arbitrasi atau konsiliasi, kemudian langkah ketiga barulah masuk ke pengadilan hubungan industrial. Nah, demikian pembahasan kali ini dalam Indonesia Legal Study tentang outsourcing. Saya Ike Farida undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, sehat selalu, salam. Jadi apabila ingin berbicara langsung dengan perusahaan pemberi kerja itu sudah bukan lagi masuk ke perundingan bipartit. Kasus yang kedua adalah kasus di mana perusahaan outsourcing yang pertama diputus kontrak. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan pesangon,